Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Persib, kumaha damang. Em, Semoga yang menonton channel saya ini selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Geningan teka rasanya Baraya Persib musim baru kompetisi akan segera bergulir dan laga awal Persib ini akan menjamu Semen Padang nanti pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan sudah barang tentunya dan geus dipastikan dan sudah pasti Persib di laga ini sudah mempersiapkan eh, timnya untuk menghadapi Semen Padang dan dengan modal positif karena dalam laga uji coba kemarin itu Persib menghadirkan salah satu klub besar dari Australia yaitu Western Sydney Wanderers. Persib berhasil memenangkan pertandingan itu dengan skor tipis 1-0 melalui tendangan indah dan gol spektakuler dari William Marsilio. Dan tentunya hal tersebut menjadi bekal penting untuk mengukur kekompakan tim Persib di musim ini, kan. Dan Bojan Hodak, pelatih asal Kroasia ini sedang melakukan evaluasi menyeluruh. Jadi semua lini ini Bojan sedang mengevaluasi entah itu di posisi back, posisi tengah ataupun posisi menyerang. Nah, Bojan Hodak memberikan perhatian khusus terutama di bagian back ya, pertahanan yang menjadi fokus utama bagi Bojan Hodak dengan menghadirkan pemain baru yakni Julio Cesar, Patricio Matricardi, dan Frans Putros. Ketiga pemain ini diharapkan untuk memperkuat pertahanan Persib agar tampil kompetitif di Superliga sekaligus di laga AFC musim ini. Nah, selain Bojan Hodak ini, selain penguatan lini belakang, perbaikan juga terus dilakukan di lini tengah dan depan agar serangan Persib semakin tajam karena pentingnya keseimbangan antara pertahanan dan penyerangan gitu. Jadi Bojan back, tengah, penyerang itu harus ada keseimbangan ya gitu. Nah mungkin Baraya Persib saya akan coba ya mengulas sedikit perkiraan untuk menghadapi nanti Semen Padang ya. Ini perkiraan saya pribadi. Nah, mudah-mudahan sesuai ya dengan Baraya Persib yang diharapkan gitu ya. Nah, yang pertama dari penjaga gawang atau kipernya. Kemungkinan penjaga gawang akan dikawal atau dijaga ya dengan si Abang Adam Rizbeck ini gitu ya. Yang kategori pemain baru, rekrutan baru yang berasal dari Inggris atau Wales ini. Bojan memberikan kepercayaan penjaga gawang ini terhadap Adam Rizbeck untuk menjaga Mister Gawang. Setelah dipastikan Kevin Mendoza memutuskan untuk hengkang dari Persib ya. Baraya pasti sudah pada tahu lah
Kevin Mendoza memang sudah tidak di Persib lagi gitu. Sebelum ke Persib, si Adam ini sempat memperkuat klub Penibon. Itu tim kasta tertinggi di Liga Wales ya para ya. Dalam statistiknya dia tampil 31 dari 32 pertandingan dan mengantarkan klubnya meraih posisi runner up di Liga Wales musim lalu. Keren tuh ya. Kiper yang berpostur 192 cm ini sempat juga membela timnas U21, timnas Wales ya, U21. Jadi sudah dipastikanlah Adam Prisbeck ini berkualitas dan berpengalaman. Jadi mudah-mudahan lah bayarnya tong hariwangnya, insya Allah dijaga sama Adam Prisbeck, gawang Persib selalu aman dan minim kebobolan atau bahkan mungkin tidak akan pernah kebobolan. Nah, gitulah doa namanya Baraya Persib seperti itu. Nah, sekarang saya akan beralih ke pemain back. Pemain back mungkin akan diperkuat dengan Frans Putros dan Julio Cesar yang menjadi tumpuan di posisi back tengah. Julio Cesar dan Frans Putros dan tentunya ditopang dengan dua pemain lokal ya, yaitu Dewangga dan Kakang Rudianto. Yang kita tahu mungkin kedua pemain lokal ini kualitasnya sudah sangat bagus ya. Seperti kita ketahui, Dewangga itu dia selain pekerja keras juga disiplin dalam menghadapi penyerang-penyerang ataupun gelandang-gelandang dari tim lawan. Dan begitu juga dengan Kakang Rudianto, mengisi posisi back kanan yang kita tahu Kakang sekarang lagi menjanjikan ya, setelah kemarin menjadi pilihan utama untuk mengisi timnas U23 sampai ke babak final. Gitu Baraya. Kakang Rudianto, termasuk ada Robby Darius juga kemarin sempat membela timnas U23 sampai ke babak final, walaupun akhirnya memang kurang memuaskan ya, karena kemarin Indonesia ternyata mengalami kekalahan telak. Kita lanjut ke lini tengah Maung Bandung. Lini tengah Maung Bandung ini terbilang mewah ya. Kombinasi pemain lokal dan asing di sektor tersebut menjadi kunci utama permainan Persib di bawah asuhan Bojan Hodak tentunya. Seperti biasa, Mark Klok tetap menjadi jenderal lapangan tengah. Klok dikenal bisa mengatur ritme permainan tim dan juga berperan sebagai pemutus serangan tim lawan. Dan kemudian ada juga Luciano Guaisocia, ting bener ting teu nya penyebutan hampura we Baraya. Luciano terlihat ketika dia menjalani debutnya di Piala Presiden dengan umpan-umpannya yang akurat yang mampu memanjakan lini serang Persib. Jadi Luciano ini memang punya kemampuan dengan umpan-umpannya yang akurat ya, sehingga bisa memanjakan lini serang Persib Bandung. Dan ada juga Robby Darwis, Beckham Putra bakal menjadi sorotan utama. Keduanya merupakan pemain lokal berkualitas. Begitu juga dengan Robby Darwis, William Marsilio,
Berginho, dan masih banyak pemain lainnya yang sama kualitasnya. Makanya Persib itu terbilang mewah ya di pemain tengahnya ini, dengan diisi pemain-pemain yang berkualitas dan berpengalaman tentunya gitu. Kita lanjut ke lini depan. Lini depan tentunya ada Ramon Tangkiu spability dewe. Ramon Tangkiu dan juga ada siapa? William Barros Ferreira. Kedua-duanya pemainnya berasal dari Brazil ya. Tapi untuk Ramon Tangki ini secara kemampuan bersama Persib Maung Bandung ini belum terlihat. Namun secara statistik di klub sebelumnya, yaitu di Pisaka ya, salah satu klub Liga Kamboja, sangat mengesankan. Striker berusia 26 tahun ini mencatatkan 21 gol dan 5 assist di 28 penampilannya. Ramon juga membawa tim Pisaka ini finish di posisi ketiga klasemen Liga Kamboja. Menariklah untuk kita lihat kualitas Ramon di Persib untuk musim ini, karena dia merupakan pengganti David da Silva. Yang kita ketahui, David da Silva itu berhasil mengantarkan Persib menjadi juara back to back ya kan. Nah, selain Ramon ada opsi lain lah penyerang Persib adalah William Barros Ferreira, pemain sepak bola asal Brazil ini juga yang baru bergabung dengan Persib, diharapkan sama untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan David da Silva. Berarti menurut saya kedua pemain ini ada beban tersendiri ya untuk menggantikan posisi David da Silva yang kemarin bermainnya cemerlang dengan kemampuan skillnya yang mumpuni, sehingga membawa Persib untuk menjadi juara back to back musim lalu. Oke, mungkin Baraya Persib itu sekilas ulasan saya yang belum begitu dalam ya, belum begitu dalam tentang Persib. Mungkin ini tayang perdana juga buat saya, jadi saya harap saran dan kritiknya, dan apabila ada kekurangan dalam saya membahas dalam membahas apa ini istilahnya ulasan untuk pemain Persib, mohon komentarnya di kolom komentar. Oke, Baraya Persib, hatur nuhun, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.